sekali Kalau lagi orang tidak percaya yang ini, ada ayat lain yang bentar, Bil. Tuhan Bacain Yesaya mengatakannya 8 nomor 8, digenapi Bil. oleh Yesus. Yesaya 8 nomor 8, Bil. Yesaya 8 nomor 8. Maher itu talking about Maher Shalal Hasbas. Oh, bukan yang nomor 3, yang 8 nomor 8. Apa Tentang nomor 8? Immanuel. Oh, Israel disebut Immanuel, betul. Sudah lahir berarti Immanuelnya ya, Bil ya. Iya benar. Ini. Udah lahir tuh di Nih, zaman nih, Yesaya nih. tuh, Bil, Immanuelnya. Iya, makanya nggak masuk. Ke Yesus tuh nggak masuk. Kalau itu diambil untuk pendekatan Matius ingin memaknai Yesus, dimaknai untuk kata Immanuel nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan ini loh, Yesaya meramalkan tentang Yesus, nggak ada itu. Nah, ya, Para oke. nabi juga arti Immanuel karena Tuhan menyertai para nabi. Nih, ya ini kita lihat ayat 8 ya. Nih, Iya ya. ya. Vekhalef, ya. Behuda, Syataf, terus Ve'awat, At, Safar, Pegen, Vehaya, Tumut. Itu mana nih? Immanuel mana? Nih, Itu. Immanuel. Immanuel. Rohaf, Arseka, Immanuel. Artinya, Menerobos. and it was true, Judah, floating as it passes, and reached to the neck, and its wingspread will be the full breadth of your land, O Immanuel. Gitu. Udah ada tuh Immanuel yang zaman Yesaya tuh. Jadi benar-benar. Jadi kata Immanuel dalam Yesaya ini yang satu merujuk kepada ya lebih kepada Israel sebenarnya. Ini Israel. Dalam hal ini nih bukan satu orang nih, Israel ini. Makanya Immanuel di dalam Yesaya 7 itu juga berbicara soal Yehuda secara keseluruhan gitu. Bahwa Tuhan beserta kita, Immanuel. Lihat, dikatakan dalam Yesaya 8, anak-anakku sebagai pertanda, lambang untuk keselamatan daripada Israel. Memang betul. Misalnya nama Syar Yashuf, kita lihat namanya anaknya Yesaya. Namanya Syar Yashuf, artinya yang sisa akan kembali, the remnant will be returned. Nah, bahkan Yesaya sendiri namanya adalah nama alamat bagi tanda bagi Israel gitu. Jadi nama-nama anaknya Yesaya adalah pertanda bagi keselamatan Israel. Begitu. Termasuk Maher Shalal Hasbas itu ya, merujuk Betul ke penyerangan sekali. Asyur ya. Betul. Jadi tidak ada Yesus di sini. Kalau kita mau belajar Torah dengan benar, belajar Tanakh dengan benar, kita tidak akan menemukan satu Yesus, pemikiran Yesus. Buang Yesus itu. Kalau kalian mau mengerti Torah, buang Yesus itu dari pikiran kalian, karena Yesaya ini bukan kitabnya Yesus. Oke, Oke, Bang Bang. Billy, kalau Baca gitu Yesaya, dalam keseluruhan Yesaya Inggris 61 ayat 1 sampai diterjemahkan. 2. Baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Aja gini, kamu tunjukin aja kepada saya, sebagai saya kan orang Yahudi, tunjukin kepada saya supaya saya bisa beriman kepada Yesus. Tunjukin kata Yesus di dalam kitab Yesaya, ada nggak? Gitu aja. Kalau ada, saya akan menyembah Yesus. Oke Bang, baca dulu Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Oke, saya bacalah, oke. Saya bacalah. Yesaya 61 ayat 1 sampai Dulu, saya mau sembahyang dulu karena ini udah waktunya minha, udah mau habis waktu, nanti kita lanjut lagi. Kalian terus dulu, saya mau sembahyang dulu. Oke. Oke, saya baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kuasa Yahweh Raja ada padaku. Dia telah memilih aku dan mengutus aku untuk mengabarkan berita baik kepada orang miskin, untuk memulihkan orang yang hancur hati, untuk mengumumkan kemerdekaan kepada orang tawanan, dan membebaskan kepada orang di dalam penjara. Ayat Yesaya 61 ayat 1 sejalan. Oke. Ini menggenapi di
Eh, sebentar. Lukas 4 ayat ayat 8 ayat 16 sampai 22. Tapi saya baca sedikit sajalah. Yesus mengatakan, kemudian ayat 16, kemudian Yesus pergi ke Nazaret, tempat dia dibesarkan pada hari Sabat. Seperti biasa Yesus pergi ke rumah ibadat, dia berdiri untuk membaca Alkitab. Lalu dia diberikan gulungan naskah yang berisi perkabaran daripada Nabi Yesaya. Yesus membuka gulungan naskah itu lalu mendapatkan bagian yang tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Dia telah melantik aku supaya mengabarkan berita baik kepada orang miskin dan mengutus aku supaya mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, kesembuhan bagi orang buta, dan kemerdekaan bagi orang yang tertindas, serta mengisytiharkan masanya Tuhan menyelamatkan umatnya. Jangan panggil kau. Lakukan. Oke. Ayat 20, Yesus menggulungkan naskah itu semula dan mengembalikannya kepada petugas. Lalu duduk mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertumpuk kepada Yesus. Yesus mula berkata kepada mereka, pada hari ini ayat-ayat Alkitab ini sudah berlaku pada masa kamu mendengarnya. Jadi ini perkataan Nabi Yesaya 61 ayat 1 itu tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai penyelamat dan mengabarkan berita tentang kebenaran seperti itulah, untuk membebaskan orang yang buta, miskin gitu, dan semua orang yang disingkirkan oleh guru-guru hukum Taurat pada masa itu. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya telah diucapkan Yesus. Dia adalah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sebab itu naskah ini setelah kamu mendengar telah digenapi. Nah, itu kata Yesus. Jadi ada hubungan dan sesuai kan? Apa? Berarti sesuai dengan kitab Yesaya tadi. Ya, ini kitab Yesaya 61 ayat 1 itu telah digenapi oleh pembacaan Yesus tadi. Dia sendiri mengatakan, ayat-ayat naskah ini telah digenapi setelah kamu mendengar, dia bilang. Iya, ya benar. Karena pada saat itu orang-orang di kala itu kagum dan kaget. Ya, oleh karena itu banyak orang Yahudi yang menentang dia. Karena katanya memerdekakan, tapi dia tidak kasih merdekakan mereka dari Romawi. Itu penentangan mereka, salah satu, karena mereka tidak tahu kerajaan yang Tuhan bawa itu bukan kerajaan yang di dunia ini, tapi kerajaan yang akan datang. Seperti itu. Kan Yesus itu adalah penguasa sorga. Jadi dia bukan membebaskan orang yang ada di dunia ini menurut pemahaman orang-orang Yahudi itu, tapi saat nanti setelah dia percaya Yesus adalah penyelamat dan kembali ke Tuhan, dia akan menerima apa yang mereka percayai. Itu pemahaman saya tentang ayat. Berarti Yesus Hamasiah menyelamatkan ketika hidup kekal bersamanya di suatu hari nanti. Apa bang? Berarti yang Yesus janjikan itu kerajaan Allah, bukan dunia punya. Ya, bukan di dunia, tapi yang
kekal punya. Dia adalah penguasa sorga kan. Dia adalah pengampun. Dia datang untuk mengampuni dosa umat manusia. Jadi setiap orang yang percaya dia adalah Mesias, penyelamat bagi orang-orang yang kembali kepadanya, itu akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya dia adalah penyelamat, dia adalah Tuhan. Karena penyelamat itu cuma Tuhan, kan? Gini. Menurut kamu, siapa yang menyelamatkan umat manusia ini dari dosa? Siapa yang mampu menyelamatkan atau mengampuni dosa umat manusia? Oke. Cuma Tuhan Yesus kan? Iya ya. Cuma Yesus yang dapat mengampuni. Oleh karena itu dia adalah penguasa sorga itu nanti. Gimana nih orang ngarang kalau Yesus doang yang menyelamatkan, gimana nasibnya nabi sebelumnya? Jadi Nabi Musa nggak selamat dong karena belum ada Yesus. Tidak. Gimana sih? Nabi Musa itu adalah utusan oleh Tuhan juga. Sampai kedatangan Tuhan Yesus itu. Tadi kau ngomong tadi hanya Yesus yang menyelamatkan. Ya, Halo, hanya Yesus yang semua. menyelamatkan. Ya terus Nabi Musa siapa yang selamatkan Nabi Musa? Nah, Yesus. Salam damai sejahtera. Dari mana Yesus? Orang belum lahir. Oke, begini. Ah, Yesus di ngarang aja lo. Yohanes 8 ayat 58 ya. Dia mengatakan sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Dan di kitab Wahyu aku adalah Alfa dan Omega. Oke, mana lebih Permulaan tua? dan akhir. Dan Udah cukup. Yohanes Mana lebih 1 tua? ayat 1 Wih, sampai sudah cukup. 3. Cukup. Mana lebih Dia tua? adalah firman. Dia Nih, bersama-sama dengerin dulu Tuhan dan dia pertanyaannya, itu aku mau adalah sholat. Mana lebih tua Nabi Musa daripada Yesus? Kayaknya lihat boleh. Oke, Bang. Menurut roh, Yesus itu adalah duluan. Saya nggak nanya menurut roh, mana lebih tua Yesus daripada Nabi Musa? Bingung, Di bingung sini jawabnya kan macet. dikatakan di Yohanes Saya nggak nanya Yohanes, 8 ayat. mana lebih tua Yesus atau Musa? Macet kan kalau ditanya kayak gitu. Macet. Yang lebih duluan Nabi Musa. Ya itu, Itu kan beda kan? pinter si Momi ini. Coba Yesua, kau yang jawab, mana lebih tua Musa daripada Yesus? Atau Tian bisa Kalau jawab menurut Tian? saya sih, kalau menurut saya ya Nabi Musa lah untuk secara dagingnya kan, Ya. ya kan gitu. Ya berarti Kalau secara bukan Tuhannya Yesus yang dan dagingnya, berarti dengerin dulu, firman berarti jadi kalau manusia itu berarti bukan Yesus yang menyelamatkan Nabi Musa karena Nabi Yesus belum lahir waktu itu. Sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Jadi Oke. setiap nabi-nabi itu dipilih oleh. Ya udah, kalau begitu mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Jawab. Apa kata Yesus? Sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Iya, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Jawab. Menurut daging itu Abraham lebih tua. Lo katanya sebelum Di Abraham sini- Yesus sudah ada. Ya, dia kan Tuhan. Nah, konyol kau. Tuhan, firman Tuhan. Katanya tadi Sebelum Abraham lahir. sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya lebih tua Abraham dong daripada Yesus. iya. Ah, gimana? Yang mana yang benar? Kamu tidak paham apa maksud Tuhan Yesus di sini. Aduh, Kamu kacau tidak kau. paham. Arti kata Tuhan Yesus seperti ini bukan dia lebih dulu dari Abraham, tetapi oleh karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 Ya, juga. saya tanya, Tuhannya Abraham siapa? Tuhannya Abraham siapa? Yesus. Tuhannya Abraham Yesus. Alamak. Ya. Alamak. Dapat itu TV. Oke. Kamu tidak percaya firman Tuhan? Ya udah. Itu aja datanya di perjanjian lama. Abraham nyembah Yeshua Masya. Ada nggak? Kan sebelum Tuhan berfirman, dia sudah difirmankan. Sebelum Tuhan Yesus datang itu dia sudah difirmankan.
Oke. Nabi-nabi itu berfirman tentang kedatangan Yesua. Mana Ya. ada? Nggak Para ada nabi. Yesus. Nggak ada itu dalam kitab tanah. Nggak ada itu. Bil, Tuhannya Abraham Yesus. Yesaya 61 tadi, Oke, Bil. gini. Kembali Nabi lagi Yesaya Yesaya bernubuat 61 tentang nomor kedatangan 1 Tuhan sama Yesua. 2, Bil. Raja Daud juga bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesua. Di mana? Enggak, sekarang gini aja. Mana buatannya Kapan itu? Yesus pernah bergelar El Gibor, Akyat, Shalom, mana ada nggak? Kapan Yesus pernah bergelar Peleoes, El Gibor, Akyat, Shalom, ada nggak gelar untuk Yesus itu? Di dalam kitab mulai, dalam kitab perjanjian baru lah. Coba ada nggak gelar itu? Bang, oke bang. Bang, begini bang. Pemahamanmu kan pemahaman orang Yahudi. Pasti kamu tidak percaya. Bukan. Seperti itu saja. Masalahnya Tuhanmu itu, Yesus itu punya Tuhan, Tuhannya itu ya Tuhan. Masa Tuhan orang Yahudi? Tuhan itu bukan orang Ya, Yahudi. Kan kamu tidak kamu tidak Enggak, sekarang memiliki saya Roh tanya. Kudus. Kamu tidak mengerti. Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Yahudi apa orang Madura? Jawab. Ya, orang Yahudi. Nah, berarti dia orang, betul? Dia datang dari bangsa Yahudi. Iya, Keselamatan berarti itu dia datang orang. dari Masa bangsa Tuhan ada Yahudi. bangsanya? Ini lihat nih. Allah Ya, itu kan? nggak ada bangsanya, nggak ada Allah itu bangsa Arab, Kan? nggak ada. Kan Coba tanya orang Israel Islam. itu umat pilihan Tuhan, tapi sedangkan bangsa. sudah dikatakan di Alkitab. Tuhan itu Bang Billy pemilik Orang Yahudi bangsa, itu bukan umat dia pilihan. berbangsa. Coba aku tanya Bang Edi kan Islam, Bang Edi. Iya. Edi, apakah Allah itu orang Arab? Bukan, dia bukan makhluk. Bukan. Oke. Baru ada ini makanya saya tanya apakah Tuhanmu orang Yahudi? Iya, orang Yahudi. Ya berarti dia orang, bukan Tuhan. Oke, itu menurut kamu ya. Loh, Menurut Bil, kami tadi tidak. dia bawa Yesaya Menurut para 61 rasul. nomor 1 Kan 2 menurut buat kamu siapa kan sih, tadi Bil? saya tanya Tuhanmu orang mana? Orang Madura apa orang Yahudi? Kau bilang orang Yahudi, berarti orang. Tidak, saya katakan Nah, keselamatan oke, umat manusia itu saya ulang dari lagi, saya bangsa ulang. Yahudi. Saya ulang Datang dari pertanyaan bangsa saya, Yahudi. saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Tuhanmu orang Ambon apa orang Yahudi? Jawab. Oke, keselamatan bagi bangsa-bangsa itu datang dari orang Yahudi. Iya, Tuhanmu orang Yahudi apa orang Madura? Bukan orang Yahudi, tapi dia datang dari bangsa Yahudi. Tadi orang Yahudi, sekarang bukan. Mencela-mencela Ya, ini. itu Oh, arti- Tuhannya Rengger. maksudnya saya tadi itu seperti itu, tapi ya kebablasannya. Ya. Ya bang. Bentar dulu. Yosua, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria. Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Ya, Yesua itu firman yang menjadi manusia ya. Ya. Menurut Alkitab. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Woi, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria namanya siapa? Ah, Yesus. Allah. Yesus. Jadi tutuplah itu kau. anakku adalah Tuhanku gitu. Tunggal. Oke. Kacau kan? Bisa Kacau. Oke. Islam dan Tadi Bil, tadi ini si Yesua bilang guru hukum katanya Torah itu sama. Raja Daud itu menubuatkan Yesus, benar kah, Bil? Enggak Ya, ada itu. Itu bicara Mazmur 110 itu. Mazmur 110 Tapi itu. mereka mengalihkan dari yang lain. Padahal Yesua itu sebelum lahir sudah dinubuatkan. Sejak lahir Di sampai mana? Boleh tahu kematiannya nggak itu di mana? sudah dinubuatkan. Iya, di mana Oke. dinubuatkannya? Ya mau tahu? Boleh. Pendeta Yunus, selamat Pasti malam. pakai Yesaya, kalau nggak pakai Yesaya 53 pasti Yesaya 96. Lihat aja. Ini saya 7 kan udah gugur tadi, saya 7 gugur ya. Gugur ya, saya 714 gugur. Ini ada Pendeta Yunus, Bang Hadi. Ntar dulu habis Yesua ini baru Pendeta Yunus. Dia mau membuktikan Yesus itu dinubuatkan. Dia pakai apa ya kira-kira ya? Jangan kelamaan. Kalau sampai ada ya, kata Yeshua akan datang sebagai raja, akan datang sebagai Mesias, tertulis ya namanya Yeshua, saya detik ini juga akan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau benar. Dan saya akan ajak seluruh keluarga saya yang Yahudi untuk menyembah Yesus. Ya.
sayangnya tidak ada nubuatan itu. Sebaliknya di dalam Yeremia 30 ayat 9 berkata, Fe'abdu tashem Elohekem Fet David Malkam Asyarakim Lachem, bahwa sang raja itu namanya Daud yang akan datang nanti, bukan Yesus. Gitu. Bukan cuma di Yeremia 38 dan 9, Bil. Banyak. Yeskel Zakaria. 37 nomor 24 dan 25 juga. Betul, banyak sekali. Jadi orang-orang Islam yang kritis seperti ini, Ben Abraham nih, dia belajar Torah dengan benar lewat bahasa teks aslinya, sehingga dia juga memahami maksud daripada kitab-kitab Yahudi gitu. Oke. Membahas kitab Kamu Yahudi lanjutkan itu kita sebentar. harus Sebentar kamu lanjutkan sesuai ya, dengan sama rabi cari yang ya. menafsirkan. Ya silakan.